Jadi di dalam kedokteran Cina, Shinsei nomor 1 itu adalah Shinsei bisa mengobati penyakit yang akan datang. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Tabib TV. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita membahas tentang prinsip ya. Prinsip itu adalah prinsip terapi Shinsei. Jadi dasar daripada pegangan kita dalam terapi Shinsei ya. Jadi kita bisa baca di halaman 110 sih ya. 110 benar. Tadi saya kira 111, 110 ya. Jadi di sini ditulis ada dua aspek dalam terapi Shinsei, dua aspek, yaitu metode preventif. Preventif itu pencegahan. Adalah terapi pencegahan. Jadi kalau di homeopati kita katakan profilaksis. Maka kita kan ada jus ya, latihan jus profilaksis itu termasuk preventif ya. Oke, dan metode kuratif. Kuratif itu pengobatan. Nah, TCM atau Traditional Chinese Medicine dalam hal ini Shinsei ya, bukan akupunktur. Ini Shinsei ya, ini fokus ke Shinsei. Sekali lagi bukan fokus ke akupunktur. Kalau kemarin udah kita bicara akupunktur ya, Shinsei. Jadi dalam Shinsei ini, TCM menekankan pada upaya pencegahan sebelum timbulnya penyakit. Jadi di dalam kedokteran Cina, Shinsei nomor 1 itu adalah Shinsei bisa mengobati penyakit yang akan datang. Jadi dia nomor 1 adalah preventif ya. Dan Shinsei nomor 2 adalah dan ketiga adalah metode kuratif. Jadi penyakit sudah datang baru diobati. Karena kalau menurut pengobatan Cina atau Shinsei, pengobatan yang bersifat kuratif itu adalah pengobatan yang agak sedikit lambat. Jadi kalau paling bagus itu preventif. Nah, jadi di sini dalam ilmu tradisional Chinese medicine disebut Zi Wen Bing atau terapi pra penyakit. Pra penyakit itu sebelum penyakit. Tetapi belum ada simptomnya. Ini kita harus paham ya. Penyakit bila sudah masuk ke dalam tubuh, biasanya ada simptom atau sudah menyerang ada simptom. Simptom itu apa? Gejala penyakit. Tapi kalau kita bicara penyakit pengobatan preventif itu sebelum ada simptom, sebelum ada gejala penyakit. Nah, itu harus paham. Nah, terusnya selain itu dalam terapi ini kasus harus dilihat kasusnya, penyebab asalnya dari mana. Kita harus paham asalnya dari mana. Oh, ternyata dia penyakit preventif, dia asalnya dari misalnya ini apa namanya, makannya kurang benar, misalnya tidurnya kurang cukup. Nah, kita sudah bisa melihat, wah, bapak ini sebentar lagi akan penyakit liver misalnya. Kenapa? Karena kurang tidur. Nah, itu kan berarti kita sudah melihat etiologi. Etiologi itu asal. Asal itu akar atau root disease atau akar dari suatu penyakit ya. Lalu selain itu dalam terapi kasus harus dicari kausalnya, kausal penyebab. Menguasai metode terapi, jadi kita harus menguasai metode terapi disebut Zhengxi dan terapi kebalikan atau Fangxi. Jadi kalau misalnya begini ya, biasanya kalau untuk penyakit-penyakit untuk teknik pengobatan preventif atau profilaksis atau pencegahan, biasanya ada dua metode, yaitu direct, langsung. Jadi misalnya penyakit ini menyerang paru-paru, misalnya kayak COVID-19 ya, jadi kayak corona. Berarti apa ya? Kita kuatkan paru-paru. Dengan apa? Mungkin dengan obat-obat herbal China seperti Baibu misalnya. Baibu itu menguatkan organ paru, termasuk sampai orang-orang yang mempunyai masalah apa namanya, dia mempunyai masalah seperti resisten terhadap antibiotik, itu dengan Baibu sangat-sangat bagus. Itu pengalaman klinis saya kan, karena kita mengobati pneumonia ya kan, itu kan radang paru ya, karena antibiotik itu sudah nggak berfungsi. Nah, itu saya pakai Baibu. Atau kita bisa menggunakan dengan teknik yang kita sebut
terapi kebalikan atau fansi. Jadi terapi kebalikan itu semacam kayak orang kasih vaksin lah. Jadi ibaratnya pencetus penyakit itu kita berikan dulu. Ya seperti vaksin. Atau kita bilang profilaksis vaksin. Nah, jadi kita berikan penyakit. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari obat-obat herbal yang mempunyai gejala sindromnya sama dengan penyakit misalnya. Biasa kalau orang Cina bilang do on do, racun lawan racun. Itu. Kayak contohnya ada obat herbal Cina yang dari kalajengking. Orang kalau kena kalajengking itu kan racun saraf, bikin kejang. Nah, untuk orang itu mencegah dia kejang, itu biasanya dikasih dulu racun kalajengking itu. Nah, racun kalajengking itu, sediaan preparat kalajengking itu bagus untuk anak-anak epilepsi. Dalam kedokteran Cina ada racunnya, racun kalajengking. Nah, jadi sebelum dia mengalami kejang-kejang yang berlarut-larut, itu diberikan dulu. Nah, itu namanya fansi. Fansi itu berlawanan. Jadi yang seharusnya kita kasih obat dikasih penyakit. Baca seperti itu. Vaksin lah, ini vaksin. Lalu metode preventif. Dalam kitab Suen dan Sici Tiaosen Dalun dikatakan manusia agung tidak mengobati suatu penyakit, tetapi mengobati pra penyakit. Maksudnya manusia agung itu begini. Sinse ya, sinse itu kalau mereka bilang manusia agung karena dia punya kerja mulia ya, dia membantu orang, ya kan, mengurangi rasa sakit dan segala macam. Tidak mengobati penyakit. Karena dalam pengobatan sinse, bila kita mengobati penyakit, berarti kita sudah ada kerusakan. Ada kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan organ. Nah, ini harus kita pahami. Tapi kalau di sinse yang kelas atas, mereka tidak mengobati orang yang sebaiknya anjurannya tidak mengobati penyakit yang sudah masuk. Alangkah baiknya sebelum masuk. Jadi dia preventif pencegahan. Karena kalau sudah terjadi kerusakan sel, berarti sudah ada kelainan pada tubuh. Nah, mereka mengusahakan sebelum terjadi kelainan mereka sudah obati. Oke, lanjut. Lalu bentar ya. Oke. Nah, di sini metode sekarang kita bahas metode preventif ya, itu yang tadi saya bilang di dalam kitab Suen dan Sici Tiaosen Dalun, yaitu mengobati manusia agung, mengobati suatu tidak mengobati suatu penyakit, tetapi mengobati pra penyakit. Mencakup dua aspek, yaitu mencegah penyakit sebelum timbul dan mencegah transformasi memburuknya penyakit yang sudah timbul. Oke. Jadi metode preventif atau pencegahan dalam ilmu sinse, jadi pertama adalah mencegah penyakit sebelum terjadi. Sekali lagi ya, dalam ilmu pengobatan sinse, dalam teknik pengobatan preventif atau pencegahan, dia mengobati penyakit sebelum penyakit itu datang. Itu teknik pertama. Nah, teknik kedua yaitu adalah mencegah transformasi memburuknya penyakit yang sudah timbul. Jadi yang kedua, penyakit itu sudah ada. Sudah ada ya. Kalau tadi kan belum ada, sudah ada. Tetapi dia mengobati supaya penyakit itu tidak berkembang atau bertransformasi. Mungkin dengan kata lain, tidak menjadi komplikasi atau
tidak menjadi lebih buruk. Ya, biasanya kan apa ya? Kalau kita misalnya ke dokter kan kita bisa bertanya, ini bagaimana nih ke depannya, ya kan? Ke depannya apakah dia memburuk atau menjadi lebih baik. Nah, ini kita cegah dengan teknik pengobatan preventif. Nah, baik. Kita bahas mencegah penyakit sebelum timbul. Upaya preventif sebelum timbul penyakit mencakup 4 aspek. Ya, jadi mencegah terjadinya timbul penyakit itu ada 4 aspek. Satu, merawat mental dan fisik. Jadi pertama kita mental dan fisik. Jadi kalau kita stres, kita reduce atau kita kurangi, biasa pendekatan psikoterapi oriental. Ingat dalam ilmu musik, kalau dia sedih, ya kan, dibatasi oleh apa? Oleh gembira. Kalau dia misalnya dia marah, dibatasi oleh gembira. Dia sedih, dibatasi oleh berpikir, ya kan? Terusnya kalau dia takut, dibatasi di berpikir, ya, takut dibatasi berpikir. Terusnya senang dibatasi oleh takut. Jadi dalam ilmu musik membatasi dulu. Jadi sesuatu hal psikis yang berlebihan dibatasi, jangan stres. Dan kemudian fisik itu harus menjaga kondisi tubuh dari istirahat, pola makan, dan segala macam. Nah, merawat mental dan fisik itu biasa berhubungan dengan adaptasi lingkungannya bagaimana. Misalnya lingkungannya apakah bisa nggak dia beradaptasi dengan banyak polusi atau beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi yang sekarang misalnya lagi buruk ya karena COVID-19 segala macam. Terusnya menjaga kondisi kesehatan jadi orang itu sebenarnya akan memburuk dan tidak daripada suatu penyakit itu dari sentuh semangat. Kalau orang misalnya pasien itu penyakitnya kronis tapi sennya bagus, semangatnya bagus, kemungkinan kesembuhannya akan lebih cepat dan akan terjadi. Tapi bila kalau pasien itu misalnya sakitnya nggak seberapa, tapi sennya jelek, kayak nggak ada ingin berjuang hidup, kayak patah semangat, nah itu biasanya penyakitnya menjadi lebih buruk. Nah, itu prognosa ya, kita bilang prognosanya bagaimana. Wah dok, wah tabib wasince, kayaknya ini pasien ini prognosanya jelek, Nah, dia tanya, kenapa prognosanya jelek? Padahal kan ini orang sakitnya nggak begitu buruk, cuma dijelaskan karena dia jelek karena dia tidak ada semangat untuk semangat untuk sembuh, semangat untuk menjadi lebih baik. Nah itu biasanya kondisi tubuh mengikuti. Jadi pertama psikis dulu, kemudian tubuh mengikuti ya. Oke. Sebentar ya, ini keputar-putar nih ininya nih. Dalam Suen dan Sangkutian Senlun, diskusi dengan emperor internal itu klasik, itu dia diskusi tentang masalah-masalah penyakit dalam ya, internal diskusi tentang klasik ya, the emperor internal klasik, jadi bagian dalam dari klasik ya. Tertulis bahwa untuk mencegah kesehatan fisik dan mental panjang usia harus mengerti aturan alam. Ya, jadi pola siklus alam harus teratur. Misalnya tidur tuh harusnya malam, tapi kalau tidur siang berarti dia akan merusak mental dan fisik. Menyesuaikan perubahan lingkungan, adaptasi. Harus sesuai mengatur makan dan minuman. Pola hidup, kerja, dan istirahat juga. Sebaliknya, apabila hidup tidak teratur, makan, minum, kerja, dan istirahat tidak terkendali, energi terkuras. Ya, kalau hidup itu tidak teratur, misalnya makan pagi jadi makan siang jadi makan malam, yang seharusnya tidur malam jadi tidur pagi, ya itu akan merusak mental dan psikis. Makanya orang yang kerjanya overtime, yang selalu lembur, itu akan merusak tubuh
dan psikis. Terusnya, sangat penting kendali mental dan emosi, menghindari rangsangan berlebihan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit. Jadi dalam kitab tersebut, pakar kesehatan klasik sudah mengingatkan sangat penting untuk kendali mental dan emosi. Karena kenapa? Emosi itu, bila kita mempunyai emosi, masalah di emosi yang berlebihan, itu kalau kena penyakit itu tidak melalui otot dan tendon. Jadi kalau akupuntur itu penyakit emosi, tidak masuk ke dalam muskuloskeletal, tapi langsung masuk ke organ dalam. Ini seperti itu ya. Bisa menghindari rangsangan berlebihan untuk mencegah dan mengurangi timbul penyakit. Yang menghindari rangsangan berlebihan dan juga untuk mencegah dan mengurangi timbul penyakit. B. Memperkuat olahraga. Nah, di sini kita harus paham ya. Olahraga itu ada dua. Ada olahraga yang menaikkan qi, ada olahraga yang menguras qi. Qi ini apa? Bukan hanya energi, tapi qi pada organ dalam. Biasanya olahraga yang ini tips dari saya. Kalau olahraga itu dia memupuk qi, itu biasanya olahraga seperti yang tidak membuat capek berlebihan, yang over exhaust, jadi kecapean yang berlebihan, tidak. Tapi kalau misalnya orang yang menguras qi, apalagi energi organ dalam, itu selalu olahraga dengan kecapean yang pada akhirnya akan menjadi kelemahan organ dalam. Nah, makanya kayak contohnya kita pernah lihat kan orang-orang misalnya seperti fitness yang berlebihan, terusnya jogging yang terlalu jauh kayak triathlon, itu akan menguras qi organ dalam. Tapi kalau kayak latihan kungfu, pernapasan itu membangkitkan qi. Jadi kita harus paham. Janganlah olahraga yang membuat kita terlalu capek. Karena kalau terlalu capek akan menguras energi organ. Nah, pada pakar TCM, namanya Huato. Huato itu adalah tabib yang menciptakan 5 gerakan kungfu di Shaolin ya. Dibilang Huato bukan Huato, itu Tatmo ya, Tatmo Chosu. Huato ini adalah seorang pakar peracik herbal. Dan Huato itu peracik herbal. Tapi dia melakukan juga sebenarnya ini ya oke. Jadi Huato ini mengatakan air mengalir tidak membusuk. Jadi kalau air atau dalam arti kata darah ya, air itu bisa diartikan darah. Bila dia mengalir tidak terjadi pembusukan. Kalau darah mengalir ke suatu jaringan itu akan terjadi pembusukan di organ atau nekrosis. Jadi intinya adalah air di sini adalah bisa jadi darah. Atau air di sini bisa dijadikan BAB, buang air besar. Atau air di sini bisa kita katakan urin, kencing. Banyak hal ya. Atau air di sini juga bisa dikatakan keringat. Jadi banyak hal. Wato menciptakan olahraga. Oh ya, ini olahraga ya, bukan kungfu ya. Kalau olahraga mungkin Wato, tapi kalau kungfu Tatmo Chosu. Jadi Tatmo itu adalah seorang biksu dari India yang datang ke Cina, hijrah, dia menciptakan gerakan-gerakan kungfu 5 binatang. Tapi ternyata Wato juga melakukan 5 gerakan itu, tapi untuk olahraga beda. Kalau Tatmo untuk bela diri, kalau Wato untuk olahraga. Untuk melatih fisik, melancarkan aliran darah dan qi. Melatih fisik dan mengalirkan darah dan qi. Melancarkan persendian hingga memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Jadi melancarkan persendian. Jadi gini, kalau kita bicara melancarkan, itu bisa melancarkan energi dan darah, dan juga melancarkan persendian. Persendian itu kalau tidak banyak digerakkan, dia akan menjadi kaku. Atau yang kita katakan osteoartritis. Dia harus mengalir, harus bergerak. Makanya dalam ilmu fisioterapi di luar negeri, manusia itu mempunyai 3 aktivitas. Jadi kalau basic atau dasar aktivitas kita katakan physical activity. Jadi makan, berjalan, tidur, melakukan kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, itu adalah physical activity. Jadi melakukan gerakan yang dasar. Habis itu dia melakukan suatu olahraga kecil, kita bilang exercise activity, seperti mungkin jalan cepat, sedikit berlari, dan segala macam, berenang.
Habis itu tahapan yang lebih berat itu disebut fitness, physical fitness itu adalah melatih dengan memberikan beban. Kalau exercise tidak diberikan beban, tapi kalau physical fitness diberikan beban. Nah, itu 3 jenis latihan. Jadi kita harus banyak bergerak. Makanya olahraga yang paling bagus dalam pengobatan Cina yaitu olahraga Tai Chi. Tai Chi itu adalah itu adalah tarian, Chi itu ada energi. Jadi tarian energi. Terus ada namanya Baduan Chi, acupuncture, injection dan metode olahraga yang dikembangkan selanjutnya juga bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Ya mereka kenapa mereka? Ya sebentar. Ya halo, ini lagi zoom ya sekarang. Ya. Ya. Oke, balik lagi dia. Ini jeleknya PDF di sini, balik lagi dari nol ya. Balik ke nol. Karena kita base kembali ke buku ya. Nah, di situ ada gambar-gambar gerakan daripada paduancing sama gerakan-gerakan binatang ya, senam binatang ya. Itu Tai Chi juga ada. Nah, C, memperhatikan higienitas dan sanitasi. Tadi kan sudah menjaga mental dan fisik. Kedua adalah olahraga. Ketiga adalah memperhatikan higienitas dan sanitasi. Ya, kita wajib menjaga kebersihan. Walaupun manusia itu tidak selalu memang, jadi gini, higienitas kebersihan penting. Tapi terkadang bakteri itu penting. Karena manusia itu punya imunitas terbentuk dari bakteri. Saya ulangi, manusia mempunyai imunitas terbentuk dari bakteri. Ingat itu. Beda dengan, karena kalau orang tidak mempunyai tidak pernah mengalami infeksi, hidupnya terlalu bersih, otomatis imunitasnya sangat rendah. Ini harus dilakukan juga. Tapi kita untuk menjaga menjaga tubuh kita dari penyakit, yang pertama adalah menjaga higienitas dan sanitasi. Memperhatikan makanan, kebersihan makanan. Nah, pertama menjaga kebersihan makanan. Kedua memperhatikan makanannya itu pantangannya bagaimana. Itu seperti yang kadang-kadang kalau kita makan tuh contoh buah itu banyak kan orang makan buah tanpa dicuci. Kan dicuci pakai air bersih, pakai sabun, habis sabun itu baru siram lagi pakai air matang. Tapi terkadang banyak kan orang makan air buah itu dia langsung makan aja dari tangan kotor apa dia langsung makan itu terbaik. Nah, bisa tidak boleh pilih-pilih makanan. Ya, memang kalau untuk menjaga imunitas jangan terlalu banyak pilih makan. Contoh kita makan tempe terus, dan tidak boleh. Kita harus bervariasi. Karena kan untuk menaikkan ini. Nah, kita pasti PCR memuat banyak catatan tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan, lingkungan, dan kebersihan diri. Ya. Jadi dalam PCR itu banyak menjaga kebersihan. Tapi sekali lagi ya, manusia itu tidak mungkin ada imunitas kalau tidak ada bakteri dan virus. Yang harus paham itu. Dalam kitab Jin Gui Yaolu, yaitu Essential Prescription of the Golden Cover, karya Zhang Zongji, disebutkan jangan makan daging mentah. Karena kalau makan daging mentah akan melukai lambung. Semua daging harus dimasak sampai matang. Nasi basi, ikan daging busuk, semua apabila dimakan melukai orang. Ternak yang mati sendiri, mati akibat wabah, mengandung racun, jangan disantap. Jadi dalam hukum Islam itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh makan bangkai. Nah, jadi ini sejalan ya. Jadi dalam kitab Jin Gui Yaolu itu dikatakan jangan makan daging mentah. Maksudnya daging mentah apa? Kebanyakan kita selalu melihat orang suka makan sushi, makanan Jepang. Makanan Jepang itu akan melukai lambung. Benar, saya katakan melukai lambung. Atau kita makan contoh sate yang setengah matang. Nah, itu nggak boleh. Atau telur mentah yang terlalu over. Misalnya kayak mau jadi gede, nah itu kurang bagus.
Kalau sekali-sekali, it's okay, tapi kalau berkali-kali tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi harus yang sudah dimasak, diolah. Dalam kitab Suen juga, Binlo, tertulis, agar makanan dan minuman terkendali. Jangan berlebihan. Jadi kalau kita makan, jangan over. Tentang ada puasa, habis buka, semua dimakan. Kalau lama terpilih dimakan. Dan terlalu memilih. Dapat mencederai organ dalam dan menimbulkan penyakit. Kalau kita, jadi gini kata guru saya, ini bukan kedokteran Cina, ini kedokteran Ayurveda. Semakin kita mengurangi makan, organ. Semakin kita mengurangi makan, semakin sehat organ dalam. Dengan catatan bukannya nggak makan ya, tapi mengurangi. Dan memperpanjang umur. Oke. Tentang sanitasi lingkungan juga terdapat catatan tentang pentingnya manajemen air. Penting sekali air. Di Indonesia itu, air itu, air kita terkontaminasi sama salmonella, itu jelas. Kalau di luar negeri kita minum air langsung dari keran, tapi di Indonesia air semua terkontaminasi salmonella atau tipes. So be careful. Ya. Terusnya kedua, tinja. Ini harus penting. Jadi kalau sumber air sama sumber kita jangan berdekatan, harus jauh, 11 meter minimal. Membasmi lalat, nyamuk, tikus, dan juga mencegah penularan wabah. Sun Simiao ini adalah salah satu 3 tabib dewa Chang'en, kalau saya bilang. Jadi ada 3 tabib dewa. Bianke, Huatao, sama Sun Simiao. Kalau salah iya. Kalau saya nggak salah ya. 3 tabib Chang'en. 3 tabib dewa. Jadi dewa itu udah tabib yang sangat high lah ya. Dalam kitab Jian Jinfa, yaitu The Thousand Pieces of Gold Formula. Jadi 1000 itu ribuan, ya. Kalau 100 itu ratusan, 1000 pieces. Jadi ribuan lembar formula emas. Jadi kalau orang Cina itu ada namanya formula emas. Jadi formula yang sangat paten. Itu diketemukan oleh Sun Xiao. Menuliskan agar biasakan diri tidak meludah di lantai. Nah, apalagi dudain orang ya, nggak boleh. Untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kitab Zubin Yuan Haolun, yaitu The Treatise on Cause and Symptom of Disease. Jadi dia lebih mengutamakan penyebab atau etiologi, cause itu penyebab, dan symptom. Ini harus kita pahami. Kedokteran Cina, akupuntur dan TCM selalu ngomong sindrom. Padahal di buku literatur kedokteran tradisional Chinese medicine di situ dikatakan bahwa di dalam buku Jian Jinfang, yaitu The Thousand Pieces of Gold Formula, di Zubin Yuan Haolun itu dibilang ada cause atau penyebab atau etiologi dan juga adalah gejala penyakit, yaitu simptom. Jadi kedokteran Cina berhubungan sama simptom, tidak simptom. Dia berhubungan sama simptom. Nah, disebutkan sehabis makan, kumur berkali-kali, kalau tidak akan sakit gigi. Kenapa? Karena pada saat kita makan, itu enzim di mulut sangat banyak. Enzim di mulut itulah bisa menyebabkan tempat berkembang biaknya penyakit juga, membunuh penyakit juga, tapi juga bisa merusak gigi dan merusak gusi. Harus paham. Juga mengajukan orang untuk sering mandi dan mengganti pakaian. D. Memakai herbal dan cenciu. Herbal dan cenciu itu tusuk jarum ya. Untuk pencegahan penyakit. Jadi kita bisa menggunakan herbal dan cenciu. Misalnya kalau herbal yang untuk mencegah penyakit yang kita sering berikan itu biasanya jahe ya. Jahe itu mempunyai kekuatan, dia kan bersifat pedas dan agak panas. Jadi dia itu lebih cenderung menaikkan darah ke permukaan kulit dan ke mukosa saluran, semua saluran dalam tubuh. Mukosa.
Jadi menjaga imunitas. Dalam kitab Chen Chu Jia Ying Jing, yaitu The ABC Classic of Acupuncture and the Motivasi, disebutkan kegunaan Chen Chu untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan. Dalam kitab Suen, di Pian Chia Falun tercatat penggunaan obat antara lain Xiao Cidan untuk mencegah wabah. Sebelum abad ke-16 di Tiongkok sudah dilakukan vaksinasi dengan cacar manusia untuk mencegah cacar. Beberapa contoh pemakaian herbal. Maaf, ini masuk herbal untuk mencegah cacar. Lalu menggunakan herbal Changsu atau Rhizoma atractyloides dan Xiong Hua diasap untuk disinfeksi dan mencegah penyakit. Biasanya kalau yang menggunakan herbal seperti asap hiu, itu mencegah virus yang ada di udara. Mungkin kita bisa pakai di COVID-19. Jadi kalau saya bilang sih kayak moxa ya, kayak moxa dia buat asap. Makanya kalau di rumah saya biasanya saya pakai moxa atau baygon bakar tapi di luar, tidak di dalam. Baygon bakar ya. Oke. Kalau nggak baygon bakar, moxa. Itu bagus. Karena asap itu mencegah virus itu berkembang di udara. Sangat-sangat ampuh. Makanya kalau ada bisa sih buat asap ya. Oke. Si Chowton untuk mencegah campak, Guangzhou sama Bangladesh dan Jingye untuk mencegah influenza, dan Yize sama Zizi mencegah hepatitis dengan efektivitas tertentu. Dan di sini adalah contoh-contoh adalah herbal dan formulanya. Memperkuat ginjal dan jing. Nah, ini penting banget ya. Ini yang mungkin orang jarang ya. Bila Anda memasuki daerah epidemik atau pandemi, yang paling utama Anda jaga di ginjal. Why? Kenapa? Semua virus dan bakteri, ya, virus dan bakteri menyerang dari luar ke dalam, itu dia akan menyerang dua organ dulu pertama. Pertama paru, kedua liver. Ini dalam dokter Cina. Tetapi saya katakan ginjal itu adalah sebagai apa ya? Tempat chi sejati bersemayam. Chi sejati. Ini kalau manusia itu jadi kalau misalnya kita manusia itu sedang menghadapi suatu penyakit yang luar biasa, daya pertahanan tubuh kita itu juga. Makanya orang yang hidup pada penyakit kayak pandemik saat ini, bila dia mempunyai gagal ginjal atau kelemahan ginjal, itu langsung kalau kena penyakit sangat-sangat bahaya. Ini penting. Jadi ginjal itu salah satu modal melawan virus sama bakteri atau dari PPR, penyebab penyakit luar. Makanya kan pandemik 19 ini atau COVID-19 itu kan yang utama adalah dia pertama kali bisa merusak ginjal. Coba kita perhatikan. Nah, makanya ginjal ini penting. Dan dia itu dalam ilmu kedokterannya, semua virus, kebanyakan virus-virus RNA seperti COVID-19, SARS, MERS, dan lain-lain, itu akan mengikat ACE2. ACE itu aldosteron. Hormon aldosteron itu ada di ginjal. ACE1 ada di ginjal, ACE2 ada di saluran nafas. Makanya kalau dia kena di ACE2, apalagi dia kena paru-paru sampai pneumonia, paru-parunya pasti bagus. Jadi harus jaga di fungsi ginjal. Dan dalam kedokteran Cina, fungsi ginjal itu merupakan tempat bersemayamnya qi sejati. Ingat, imunitas itu namanya zeng qi. Jadi qi imunitas itu modalnya itu dari ginjal juga kalau kita mau lihat. Oke. Kita lanjut.
dalam mencegah transformasi memburukkan penyakit. Jadi ada lagi tahap yang kedua untuk preventif penyakit, yaitu mencegah transformasi. Jadi membuat penyakit itu tidak berkembang dan tidak membuat komplikasi. Ini adalah teknik kedua dari preventif, dari pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit. Nah, apabila sudah timbul penyakit, maka harus diupayakan ditemukan pada fase awal sebelum parah. Jadi kalau misalnya penyakit itu sudah masuk, kita harus lihat dulu tahap awalnya. Jangan kita bicara udah kronis, udah percuma kronis, udah nggak ada gunanya. Ya. Terapi pada fase awal agar cepat sembuh, mencegah perkembangan penyakit dan transformasi memburuknya penyakit. Jadi dia mencegah berkembang dan transformasi dan berubahnya penyakit. Dalam kitab Suen, Yin Xiang dan Lun itu tertulis bahwa patogen menyerang dari permukaan tubuh. Ingat, ini kata kunci. Patogen menyerang dari permukaan tubuh. Secara bertahap masuk ke organ dalam. Tapi kalau penyakit dari dalam bukan patogen, tapi itu namanya stres atau psikis. Tapi kalau penyakit hakikat itu dari luar ke dalam. Kalau dia sudah ada di dalam, itu sebenarnya bukan penyakit, itu psikis yang stres. Makanya orang stres itu dia penyakitnya nggak pegel-pegel, langsung kronis. Nggak ada tuh penyakit akut orang stres. Dalam kitab apabila sudah sampai ke dalam pembuluh darah itu biasanya sudah masuk ke dalam organ juga. Atau pembuluh darah, organ dan organ jantung, penyakit sudah parah dan kompleks. Semakin sulit diobatinya. Ya, kalau penyakit sudah masuk ke dalam darah atau ke dalam organ itu memang sulit. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga dapat diterapi secara jadi sebaiknya sebelum masuk ke dalam darah kita terapi. Bisa di kulit atau meridian kita harus terapi. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Iya maaf saya lagi Zoom ini Bu. Ada apa Bu? Ya saya lagi seminar Zoom. Iya, Bu bisa nggak saya telepon dulu? Saya lagi ada seminar sebentar aja ya, lagi Zoom. Ya, sebentar saya kontak dia ya. Ya oke. Ada interupsi, ada pasien di teleponnya. Apabila sudah sampai ke pembuluh darah itu maka sulit diobati. Maka dalam mengobati harus memahami pola perkembangan dan transformasi penyakit sehingga dapat diterapi secara dini. Pada contoh konkret seperti pada ungkapan dalam kitab Jin Guiyou pada penyakit liver ya, mengetahui akan menyerang limpa harus lebih dahulu perkuat limpa. Jadi kalau orang sakit liver, misalnya livernya membengkak atau hepatitis atau apa, itu biasanya dia akan langsung menyerang limpa. Limpa itu akan jadi membengkak, splenomegaly. Kalau orang kena liver, otomatis darahnya terkontaminasi oleh penyakit di liver karena liver tempat berkumpulnya darah. Maka kalau kita potong liver, banyak darah ngumpul di sana. Nah, sebelum karena dan darah itu diproduksi oleh limpa. Jadi kalau darah masuk ke dalam hati dan dia itu misalnya terinfeksi oleh virus atau bakteri di hati, darah itu akan hemolisis, mengental atau hancur. Nah, otomatis yang limpa ini yang memproduksi darah, dia harus memproduksi berkali-kali sehingga limpanya capek dan terjadilah pembengkakan. Nah, kita harus kuatkan limpa. Kuatkan limpa dengan cara apa? Contoh, makan yang bersifat manis, yang mengandung merah, seperti apa? Misalnya madu, angka, jansen, itu menguatkan limpa semua. Oke. Kita lanjut lagi. Dalam praktek klinis,
waktu mengobati penyakit liver, sering ditambah herbal penguat limpa, pengharmonisi lambung. Itulah contoh klasik pencegahan transformasi memburuknya penyakit. Jadi pada saat dalam klinis mengobati penyakit liver, biasanya kalau orang sakit liver, misalnya hepatitis atau fatty liver, itu biasanya diobati juga limpa sama lambungnya. Jadi sekali jalan. Nggak ada livernya dulu, limpanya enggak. Karena tidak ada penyakit liver lemah. Semua penyakit liver, semua livernya liver kuat. Makanya orang kena kanker liver, semua terjadi sirosis, pekerasan sel hati, hepatosit. Jadi, ya kita harus kontrol limpa. Karena kecenderungan daripada hati itu selalu mau menginvasi organ sekitarnya, mendesak. Ini harus kita pahami. Outcome yang kita mau ambil, outcome-nya apa? Hasilnya apa yang mau kita kejar? Nah, itu prinsip. Tetapi keduanya saling berkaitan. Prinsip terapi adalah pedoman bagi metode terapi. Jadi Anda melakukan akupuntur, maunya ini apa nih? Apa mau tusuk-tusuk doang, apa mau hasilnya menguatkan, apa mau melemahkan, atau mau bagaimana? Itu prinsip. Jadi prinsip itu hampir sama dengan motif. Motif apa sih? Kalau ada orang kejahatan, motifnya apa? Nah, itu prinsipnya apa? Hampir mirip lah. Tujuannya apa lah gitu. Oke. Sebagai contoh, setiap penyakit menyangkut pertarungan antara Zhengqi sama Zhiqi. Zhengqi tadi saya sudah katakan, Zhengqi itu imunitas. Zhiqi itu adalah penyakit. Harus pahami. Pertarungan. Prinsip terapi umum adalah fungsi kuxie sama fungsi adalah memperkuat. Sengci adalah fungsi adalah memperkuat. Sengci dan kuxie adalah mengusir. Jadi gini. Jadi dalam ilmu pengobatan, ya ini kita bicara Shinsei ya. Akupuntur juga sama, tapi lebih cenderung Shinsei ya. Dalam prinsip pengobatan sebenarnya ada dua hal. Pertama, Anda ingin menguatkan imunitas atau Anda ingin mengusir penyakit. Cuma dua. Menguatkan imunitas atau mengusir. Nah, jadi kalau dalam kedokteran Cina, mereka mengatakan metodenya apakah Anda mau fungsi Fuseng itu adalah memperkuat Sengji, Fuseng. Seng itu Sengji ya. Seng itu imunitas. Apakah Anda memperkuat Sengji atau imunitas atau Anda mau Kuxie. Kuxie itu adalah Ku itu mengusir. Kalau Fu itu menghidupkan, kalau Ku itu mengusir. Nah, itu ada dua pilihan. Apakah Anda ingin membangun imunitas, apa Anda ingin mengusir penyakit? Mengusir penyakit gampang. Misalnya kita kena penyakit virus. Kita minum jahe aja panas-panas, langsung apa? Berkeringat. Jadi keringat itu membuang. Kan bisa. Atau bikin muntah. Misalnya kita salah makan. Kita minum aja obat herbal yang bikin kita muntah. Atau diare. Kita kuras. Kan itu membuang. Atau Anda ingin menguatkan imunitas. Dengan menaikkan sel darah putihnya kah, atau antibodinya kah, nah, itu adalah fungsi. Tapi kalau kusi, itu seperti terapi yang muntah, bekam, berkeringat, nah itulah semua. Contoh yang umum terapi fungsi, sengci ya, fungsi, dipakai adalah memupuk qi, menaikkan qi. Banyak herbal-herbal menaikkan qi, itu biasanya herbal-herbal tonik. Seperti Anda misalkan contoh minum madu plus angka, misalnya makan hati ayam, ya kan? Dan memupuk yin. Memupuk yin itu adalah darah ya, banyak. Kalau qi itu mungkin ini, kalau memupuk qi itu biasanya stamina. Kalau qi itu tadi, sorry maaf saya kesalah. Qi itu biasanya bersifat energi. Kalau kita makan yang bersifat energi itu mungkin yang bersifat-sifat ini apa? Tonifikasi yang seperti contoh mungkin kita minum apa ya, kopi itu kan menaikkan qi. Kalau menaikkan yin itu adalah darah.
biasanya angkat, ya kan, ati ayam, jus jambu klutuk, nah itu menaikkan jin. Ya. Oke. Dan merawat syek. Syek itu darah, merawat darah. Biasa kalau merawat darah supaya konstitusi kuat, Dansen. Dansen itu merawat darah. Ingat. Sedangkan contoh terapi kusye yang umum dipakai adalah mengeluarkan keringat. Tadi saya bilang kan, keringat. Karena aja Anda makan jahe atau masuk sauna, ya sama aja lah itu. Mengeluarkan keringat. Menimbulkan muntah, buat dia muntah. Membuang racun. Atau pencar, BAB-nya banyak. Bisa kalau pecahan itu minum air putih dia buang-buang air. 8 metode prinsip terapi umum. 1, mengeluarkan keringat. 2, memuntahkan. Ini nanti metode terserah. Ada yang bisa pakai herba, ada yang bisa akupuntur, ada yang bisa pakai pijat. Tapi tujuannya ini, prinsipnya ini. Mengeluarkan keringat 1, memuntahkan. 2, 3, mencahar atau BAB. 4, menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh bisa jahe, cabai Jawa, ya. Tonik itu menstamina, menjernihkan, menghilangkan, dan mengharmonisasikan. 4 penyebab penyakit menurut disharmonisi yin yang. Pertama, yin yang memperbesar dan menyebabkan yin yang berlebih. Yin yang mengecil menyebabkan yin yang kekurangan. Yin dan yang mengecil dan menyebabkan yin yang tubuh kekurangan. Yin dan yang mengecil sampai titik terkecil menyebabkan kematian. Nah, jadi itu adalah 4 disharmonisasi. Jadi ketidakharmonisasikan yin yang. Terus yang 4 prinsip terapi dalam TCM yaitu ZB-Cuban, yaitu terapi tertuju kausa, jadi tertuju ke penyakitnya. Ada penyakit, ada terapi itu tidak ke penyakitnya, ada terapi fokusnya ke, kan kalau kausa itu simptom, ada dia ke simptomnya, gejalanya. Misalnya gini, saya pusing, dia nggak mau tahu dia pusing karena mungkin tensi kah atau mungkin diare kah, dia nggak peduli, yang penting dia mau ganti pusing. Ada, tapi ada juga Shinsei mengobati bukan pusingnya, tapi ditanya pusingnya dari mana? Oh, pusingnya dari diare atau mungkin dia stroke atau dia hipertensi. Tapi ada juga Shinsei yang mengobati dari penyebabnya. Oh, dia pusing kenapa? Mungkin karena dia makan kolesterol banyak, jadi hipertensi. Bisa. Yang paling bagus adalah mengobati dari penyebab. Karena dia tidak akan datang kembali penyakitnya. ZB-Cuban, terapi tertuju pada kausa. Nah, jadi dalam memberikan terapi harus, ini 4 prinsip ya dalam TCM, harus terapi pada ke penyakitnya. Kalau kita bicara penyakit, berarti dia sudah nyerang ke organ. Itu sindrom. Tapi kalau simptom itu belum sampai ke organ, baru mekanismenya, baru fisiologinya, belum anatomis. Jadi kalau sudah masuk ke organ, berarti sudah bicara morfologi dan anatomis, ada perubahan dari bentuk dan selnya. Tapi kalau sudah bicara simptom itu baru mekanisme kerjanya, itu fisiologisnya. Nah, dalam memberikan terapi harus dilakukan analisa, mengetahui sifat dasar penyakit, sehingga terapi dapat ditujukan pada kausa penyebab dan mekanisme penyakit tersebut. Jadi dalam ZB-Cuban, dalam memberikan terapi harus dilakukan analisis dulu. Ini dari mana nih penyebabnya? Apa nih yang menyebabkan? Oh, ternyata organ ini yang kena. Terus saya mengetahui sifat dasarnya bagaimana nih, apakah dia panas atau dingin, lemah atau kuat. Sehingga terapi yang dapat ditujukan pada kausa dan mekanisme penyakit tersebut. Misalnya pada sakit kepala, penyebab dan terapinya masing-masing berbeda. Sesuai dengan penyebab atau asalnya, atau etiologi. Kita nggak tahu. Misalkan sakit di bagian depan, oh itu lambung. Di temporal, di bagian kiri dan kanan, oh itu bisa empedu. Ya kan? Itu di belakang, atau kemih. Di kepala, di kita harus lihat penyebabnya dari mana lokasinya.
Karena bisa sesuai dengan penyebab. Bukan penyebab sih, organnya dulu yang kena. Nah, organ dulunya kena, baru penyebabnya apa? Nah, penyebab sakit kepala, Waigan dari luar ya, Waigan itu Y itu luar. Ya, Y itu luar. Penyakit patogen luar. Membebaskan biau. Nah, membebaskan biau. Penyakit biau itu biasanya kalau kita lihat pada orang sakit itu pertama tuh manifestasi jelas kalau penyakit dari luar itu pasti demam. Number one itu demam. Itu kalau orang bilang penyakit kronis demam berarti misalnya salah diagnosa. Karena kalau penyakit sudah masuk ke dalam organ, demam itu sudah hilang. Membebaskan biau itu biasanya demam. Si darahnya lesu, biasanya kurang darah, ya kan? Darahnya gampang hancur. Nah, itu merawat darah dengan yang jadi merawat darah. Ingat satu hal ya, darah yang kuat itu darah yang stabil, tidak gampang menggumpal, tidak gampang encer. Jadi tengah-tengahnya. Kalau darah itu gampang menggumpal, berarti dia sensitif. Biasanya darah-darah yang gampang menggumpal, dia mempunyai imunitas yang sangat sensitif. Tapi kalau darah yang gampang hancur, berarti memang tubuhnya itu sangat konstitusinya jelek. Mungkin kurang makan, kurang gizi, dan lain-lain. Habis itu tanse, reak lembab, mengeringkan lembab, menurunkan reak. Ada beberapa penyakit kita buat lendirnya banyak berkurang. Atau kita bikin dia kurus. Ada beberapa saya bikin orang jadi kurus. Supaya apa? Lembabnya hilang. Oke. Dan juga IC itu darah beku. Darah beku itu mengaktifkan darah dan menurunkan bekuan darah. Ada UC, darah beku ya. Mengaktifkan dan darah meluruh pembukuan. Jadi meluruhkan pembukuan darah. Jadi darah-darah yang menggumpal itu dicairkan. Itu biasanya obatnya bersifat asam. Asam itu kan melancarkan. Terus yang liver membara ini biasanya hipertensi. Prinsip Zibing-Cuban dalam prinsip terapi Tiao Seng Yin Yang, regulasi Yin Yang dan Fuzang atau QQ memperkuat Zeng Qi, dan mengusir Xie Qi, memperkuat imunitas dan mengusir penyakit. Oke. Kalau kita bicara jernih itu sebenarnya memang identik dengan cairan, betul nggak sih? Nah, betul. Jernih itu kalau kita bicara filsafatnya atau apa ya, teori dasar yang paling utama, pemikirannya. Jernih itu berarti ada sesuatu hal di dalamnya, ada konten. Jadi cairan, ada kotoran atau ada sesuatu substrat atau apalah di dalamnya, betul nggak? Yang membuat tidak jernih, kan begitu. Kesempatan. Nah, jernih itu bisa dari pikiran, misalnya pikiran kotor, pikiran jelek, betul nggak? Bisa kan? Bisa. Dan juga suara. Oh, suaranya kenapa? Suaranya seret, tidak jernih. Nah, itu. Tapi semua itu berhubungan dengan zat cair. Makanya orang yang karena stresnya tinggi, di kepalanya beban stresnya tinggi, metabolisme otaknya sangat tinggi, biasa tekanan di kepala, tekanan intrakranialnya pasti tinggi. Tekanan intrakranial dari mana? Dari cairan di otak. Di
otak kan ada cairan. Tapi kalau terus bisa hidrosefalus, bisa penekanan karena bengkak. Makanya orang kalau santai, rileks, biasanya cairannya tidak terlalu banyak di kepala. So, Berarti harus coba turun, deh gini, coba ke gini bawah. deh Pak. Ya. Ya, coba gini, ada orang nih beban pikirannya kuat, kita kasih aja diuretik, kencing. Pasti dia akan lebih rileks. Iya kan? Biasanya orang nggak jernih di pikiran tuh orang sensitif, bawaannya curigaan. Nah itu. Oke, ada lanjut lagi kira-kira. Soalnya wifi saya nih, soalnya saya bukan pakai wifi, saya pakai data nih. Datanya kayaknya udah mulai lemot. Soalnya di rumah terus nggak pernah ngisi data. Kan? Ada pertanyaan lagi nih? Mumpung lagi masih koneksi nih. Baik, silakan yang mau bertanya ini. Masih ada kuota nih. Mas Farid, ayo bertanya. Pak Erlan datang? Ada? Pak Erlan datang, Pak Erlan jarang ada suaranya. Pak Erlan, apa kabar nih Pak Erlan nih? Iya, saya mau dengar nih suara Pak Erlan nih bertanya nih. Jadi baru ya, kenapa? Baru masuk itu tadi dok ya, terapi tertuju pada kausa dok ya? Iya. Jadi gini, kausa ini sebenarnya penyebab kausa ini bisa dua hal ya. Ini karena kedokteran Cina agak apa ya? Jadi kayak orang bilang qi itu banyak, semua dibilang qi. Nah, kausa ini ada penyakit sesungguhnya. Tapi kausa ini sebenarnya kalau dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu bahasa ini cause itu penyebab. Jadi kita harus bedain ya antara etiologi penyebab, antara penyakit sindrom sama simptom. Simptom, sindrom, etiologi. Etiologi itu kausa, tapi di kedokteran Cina dibilang kausa itu sindrom. Jadi mereka itu kalau makanya sulitnya itu menginterpretasikan ya. Jadi kalau kita tulis kata kausa itu kalau di luar negeri bilang penyebab, tapi kalau di kedokteran Cina bilang organ apa yang kena. Nah itu kausa. Jadi kalau dibilang organ mana yang kena itu kita bilang sindrom. Penyakit sebenarnya. Kalau etiologi, kalau simptom, gejala penyakit.